Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, pada kali ini saya ingin berdiskusi, sharing video mengenai posyandu. Saya berharap video ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kader di posyandu, teman-teman bidan desa, teman-teman puskesmas, teman-teman TPPKK kabupaten, kecamatan, dan desa. Video kali ini akan membahas mengenai indikator posyandu dan penetapan strata posyandu. Kadang-kadang masih ada yang berpikiran, apa sih sebenarnya yang menjadi indikator atau variabel dalam menentukan strata posyandu kita? Kita ingin posyandu kita mandiri, tapi ternyata ditetapkan oleh pihak dinas atau pihak puskesmas kok masih madya atau masih purnama. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa membedakan posyandu kita ini posyandu yang mandiri atau masih di strata purnama atau madya atau bahkan pratama. Nah, untuk itu mari kita bahas kaitan erat dengan indikator posyandu aktif, di mana ini berdasarkan kepada Permendagri nomor 18 tahun 2018 ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan indikator sebelumnya. Ini merupakan Permendagri yang baru, di mana di situ posyandu sudah bukan lagi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tetapi merupakan bagian dari kelembagaan desa. Untuk itu ada perubahan yang signifikan di dalam menetapkan strata posyandu. Baik teman-teman, mari kita mulai. Indikator posyandu ini berkaitan erat dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 nanti, di mana indikator atau rencana pembangunan nasional menengah nasional ini sangat berkaitan dengan variabel-variabel tentang posyandu. Nah, untuk posyandu dikaitkan dengan indikator yang kedua dan ketiga di dalam slide, di mana tahun 2022 saat ini diharapkan 50% di kabupaten kota memiliki 80% posyandu aktif. Jadi artinya kita bagaimana mengaktifkan posyandu, dan posyandu seperti apa sih yang dianggap aktif. Kemudian juga indikator ketiga di sana disebutkan presentasi kabupaten kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif itu harus 90% pada tahun 2022 ini. Nah, kita menuju ke indikator yang kedua, yaitu presentasi kabupaten kota dengan minimal 80% posyandu aktif, di mana yang dikatakan posyandu aktif adalah ada 5 kriteria ya. Kriteria pertama, setiap posyandu melakukan pelayanan minimal 8 kali per tahun ya. Jadi 8 bulan dalam 12 bulan atau 8 bulan dalam setahun. Kemudian setiap posyandu minimal memiliki 5 orang kader yang di SK-kan dengan SK Kepala Desa. Kemudian yang ketiga, 3 dari 4 layanan yang saat ini sudah ditetapkan bahwa layanan posyandu itu ada 4 saja, yaitu layanan gizi, KIA, KB, dan imunisasi, memenuhi cakupan minimal 50%, sasaran sebanyak 8 bulan berturut-turut selama 1 tahun. Jadi diharapkan setiap posyandu minimal 3 layanannya cakupan minimalnya adalah 50%. Sebaiknya sih seluruh layanannya ya di atas 50%. Tapi ini indikator yang dikatakan posyandu aktif. Kemudian yang keempat, memiliki alat pemantauan dan pertumbuhan serta perkembangan bagi sasaran posyandu. Jadi di posyandu itu sudah ada alat-alat pantau tumbuh dan kembang bagi sasaran posyandu. Tidak hanya dacin saja, tetapi hal-hal lain yang dibutuhkan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan juga dimiliki oleh posyandu. Selanjutnya, selain 4 kriteria tersebut di atas, yang terakhir adalah mengembangkan kegiatan tambahan
di mana sebuah posyandu tidak hanya melakukan pelayanan 5 meja, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan tambahan sebagai kegiatan posyandu untuk mendekatkan dengan konsep posyandu holistik integratif atau posyandu multifungsi. Nah, untuk definisi operasional indikator presentasi kabupaten kota dengan minimal 80% posyandu aktif, kita akan membahas satu persatu. Nah, tadi dibahas bahwa posyandu dikatakan aktif apabila dia memberikan pelayanan 8 kali dalam setahun. Nah, definisi operasionalnya adalah posyandu yang melakukan hari buka atau memberikan pelayanan minimal 8 kali per tahun dalam bulan berbeda. Artinya setiap bulan sekali ya. Kemudian atau kunjungan rumah, kegiatan mandiri, janji temu ke pasien cash, karena ini difungsikan untuk posyandu-posyandu di masa pandemi, karena kita tidak bisa mengundang masyarakat untuk datang ke posyandu, tetapi biasanya kader-kader yang melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemantauan perkembangan dan pertumbuhan kepada sasaran. Nah, yang kedua, memiliki minimal 5 orang kader, di mana sebuah posyandu dikatakan posyandu aktif apabila di dalamnya sudah memiliki 5 orang kader yang sudah dibekali oleh surat keputusan dari kepala desa atau lurah. Nah, tadi disebutkan ada 4 layanan di posyandu yang dikatakan aktif apabila layanan-layanan tersebut memiliki capaian minimal 50% dari sasaran sebanyak 8 kali atau 8 bulan dalam 1 tahun. Nah, layanan apakah itu? Tadi sebutkan bahwa gizi. Nah, gizi, indikator gizi itu dinilai dari cakupan D per S. D per S itu cakupan dari semua yang datang dan ditimbang dengan seluruh sasaran. Kalau misalkan kita tidak mengundang masyarakat ke posyandu, berarti cakupan yang dikunjungi atau yang didatangi ke rumah dengan seluruh sasaran. Nah, cakupannya adalah seluruh balita berusia 0 sampai 59 bulan. Kemudian layanan yang kedua adalah KIA, di mana indikator penilaiannya adalah cakupan ibu hamil yang datang ke posyandu atau yang kita kunjungi dan mendapatkan pelayanan KIA. Pelayanan KIA itu seperti penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar lengan atas, diberikan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, serta mengikuti kelas ibu hamil. Nah, layanan yang ketiga adalah KB. Nah, indikatornya adalah di mana cakupan pasangan usia subur di wilayah posyandu tersebut mendapatkan edukasi atau layanan KB di posyandu secara mandiri. Ya, jadi seluruh pasangan usia subur di wilayah posyandu harus mendapatkan edukasi tentang layanan KB di secara mandiri. Nah, ini tidak harus offline atau tidak harus datang langsung ke posyandu, tetapi kita juga punya forum-forum WhatsApp atau forum-forum media sosial yang kita bisa gunakan untuk mendistribusikan pesan tentang layanan keluarga berencana. Karena kalau misalkan kita mengumpulkan sasaran itu masih berisiko dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang keempat ini adalah layanan imunisasi, di mana sasarannya adalah balita 0 sampai 24 bulan mendapatkan layanan imunisasi dasar lengkap dan lanjutan di posyandu atau tadi dikunjungi ke rumah. Nah, selanjutnya, indikator yang keempat adalah sebuah posyandu dikatakan aktif apabila memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang harus ada di posyandu agar posyandu kita dikatakan posyandu aktif adalah alat ukur berat badan bayi atau baby scale, alat ukur berat badan dewasa, kemudian timbangan dacin dan perlengkapannya, alat ukur panjang bayi atau lengboard, dan alat ukur tinggi badan atau mikrotoa. Nah, alat-alat ini harus ada di setiap posyandu jika posyandu itu termasuk ke dalam posyandu aktif. Nah,
Alat-alat ini digunakan untuk memastikan atau mendeteksi dini perkembangan untuk menstimulasi dan memantau perkembangan balita secara menyeluruh, termasuk jika ada kecurigaan apabila ada sasaran atau bayi balita yang mengalami gangguan perkembangan agar mencapai tumbuh kembang optimal anak, baik aspek motorik kasar, motorik halus, bicara, dan sosialisasi kemandirian optimal sesuai dengan panduan di dalam buku KIA. Nah, di dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya seluruh kegiatan atau seluruh pengetahuan terkait KIA itu sudah ada di dalam buku KIA. Tinggal kita bisa membudayakan membaca buku KIA. Oke, selanjutnya, sebentar. Ini dia. Nah, selanjutnya yang kelima, indikator kelima adalah mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan, di mana posyandu tidak lagi hanya melayani sistem 5 meja, tetapi mempunyai kegiatan tambahan minimal satu kegiatan. Misalnya, posyandu itu terintegrasi dengan pos PAUD. Kemudian juga ada kegiatan deteksi atau pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi remaja, sehingga posyandu ini juga merupakan posyandu remaja. Kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan usia kerja atau pos UKK. Kemudian ada posyandu juga terintegrasi dengan posbindu, di mana posbindu itu merupakan pos pelayanan terpadu bagi lansia. Kemudian ada pengembangan toga atau ada BKB, ada posbindu PTM untuk menjaring para lansia dengan penyakit tidak menular. Tidak hanya lansia, tetapi juga masyarakat sasaran posyandu agar terjaring dari penyakit tidak menular. Kemudian juga posyandu terintegrasi dengan kegiatan pengendalian penyakit, penyertaan lingkungan, pos malaria desa jika memang daerah tersebut endemis terhadap penyakit malaria. Pokmair atau kelompok pemakai air jika memang di wilayah posyandu tersebut merupakan wilayah dengan demografi yang sulit untuk mendapatkan air. Nah, kegiatan-kegiatan pengembangan atau tambahan di posyandu ini boleh dipilih minimal hanya satu kegiatan saja. Kalau memungkinkan bisa sebanyak-banyaknya, tetapi kalau tidak memungkinkan bisa dipilih salah satu saja yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah posyandu tersebut. Nah, ini kita membahas lagi kriteria pembinaan posyandu aktif. Nah, posyandu aktif, posyandu dikatakan aktif apabila memiliki pokjanal posyandu yang disahkan melalui keputusan bupati atau wali kota yang tingkat kabupaten atau tingkat kota. Kemudian juga pokjanal tersebut melakukan pertemuan minimal 2 kali setahun. Nah, yang ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas puskesmas dan kader. Artinya ada kegiatan pertemuan untuk seperti pelatihan atau refreshing yang dilakukan oleh Pokjanal terhadap petugas puskesmas maupun kader. Yang keempat, memiliki sistem pelaporan kegiatan posyandu. Jadi kegiatan perkembangan posyandu, pelaporannya tidak sampai di puskesmas saja, tetapi dibahas sampai dengan Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten, sehingga tingkat kabupaten memiliki rencana untuk pengembangan posyandu-posyandu di wilayahnya. Selanjutnya, nah ini selanjutnya indikator kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif. Tadi dikatakan memiliki Pokjanal Posyandu. Nah, Pokjanal ini keanggotaannya terdiri dari lintas sektor di tingkat kabupaten kota yang disahkan melalui keputusan bupati. Ini biasanya dari dinas DPMPD, DPMD, kemudian ada dinas kesehatan, di dalamnya juga ada unsur PKK, ada PUPR, dan lain sebagainya, lintas sektor di tingkat kabupaten. Kemudian untuk indikator melakukan pertemuan Pokjanal minimal 2 kali setahun adalah pertemuan rutin tahunan ya, minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi. Tentunya kalau pertemuan awal adalah perencanaan kegiatan pembinaan selama 1 tahun. Nanti pertemuan kedua adalah evaluasi dari pelaksanaan
kegiatan yang telah direncanakan. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan peningkatan kapasitas. Tadi sudah saya sampaikan, kapasitas itu bisa berupa sosialisasi, lokal karya, orientasi atau pelatihan bagi petugas puskesmas, kader posyandu, baik sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta, minimal 1 kali setahun. Kemudian yang keempat, memiliki sistem pelaporan posyandu yang digunakan sebagai pelaporan secara offline atau online. Ini adalah panduan-panduan dalam melakukan cara perhitungan. Tadi dikatakan posyandu aktif apabila memiliki capaian 50% dari 4 pelayanan selama 8 bulan berturut-turut. Nah, mengukur tadi capaiannya itu seperti ini. Ini pertama capaian KIA. Capaian KIA adalah jumlah ibu hamil yang datang ke posyandu yang mendapatkan layanan KIA dibagi seluruh ibu hamil yang berada di posyandu dikali 100%. Jadi misalkan satu posyandu memiliki 100 ibu hamil. Nah, untuk mendapatkan hasil capaian 50%, maka setiap pelayanan posyandu minimal 50 orang ibu hamil itu terlayani. Sehingga seperti di dalam rumus 50 per 100 dikali 100, maka hasilnya akan 50% atau lebih. Sama halnya dengan capaian KB. Namun capaian KB ini untuk pembaginya adalah jumlah pasangan usia subur, yang dibaginya adalah jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan layanan edukasi atau layanan KB di posyandu, di puskesmas atau di pasyankes secara mandiri. Jadi tidak hanya yang datang ke posyandu, tetapi juga yang datang ke puskesmas, namun pus itu merupakan sasaran atau yang berada atau tinggal di wilayah posyandu. Itu. Kemudian ini untuk cara perhitungan imunisasi sama dengan yang tadi, bahwa dihitung dari jumlah balita 0 sampai 24 bulan yang mendapatkan layanan imunisasi dasar dan lanjutan di posyandu dibagi seluruh balita yang ada di wilayah posyandu. Nanti didapatkan angka persentase. Itulah yang menetapkan capaian kita sudah mencapai 50% atau tidak. Nah, ini adalah indikator secara keseluruhan untuk menetapkan posyandu kita ini aktif atau tidak. Tadi dikatakan frekuensi penimbangan itu jika pratama itu kurang dari 8 kali per tahun. Kemudian jika madya sama dengan atau lebih 8 kali. Sama sampai mandiri itu jumlah penimbangannya lebih dari 8 kali. Untuk jumlah kader posyandu dikatakan pratama kalau kadernya kurang dari 5, tapi kalau untuk madya purnama mandiri kadernya lebih atau sama dengan 5. Nah, kalau untuk layanan, capaian layanan ini untuk DPRS, untuk pratama sama dengan atau kurang dari 6 bulan untuk capaian 50%-nya, untuk madya 7 bulan atau 7 kali, untuk purnama dan mandiri 8 bulan berturut-turut memiliki capaian 50%. Nah, kegiatan tambahan dikatakan posyandu itu purnama apabila memiliki satu saja. Kalau mandiri lebih dari satu. Nah, kalau untuk alat pertumbuhan, semua posyandu harus memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini strata posyandu tadi ya, ada strata pratama, di mana di sini kalau pratama tadi kadernya masih kurang dari 5, capaiannya masih kurang dari 50%, kemudian ada madya dan purnama mandiri. Nah, dikatakan aktif sesuai dengan RPJMN 2020 sampai 2024, posyandu aktif adalah posyandu yang masuk ke dalam strata purnama dan mandiri. Oke, baik teman-teman Promkes, teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait strata posyandu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan posyandu.
Semoga posyandu-posyandu kita ini bisa meningkatkan stratanya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Silakan menuliskan komentar, kritik, saran, atau pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai